Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kakak-kakak hebat, kakak-kakak yang terhormat, yang saya banggakan, sebelum saya berbicara lebih lanjut, mari kita berdiri 2 langkah keluar dari tempat kakak. Ya, laksanakan. Berdiri 2 langkah keluar dari tempat kakak. 1, 2. Oke, Kak. Sudah ya? Ini ya. Baik, kita regangkan dulu badan kita. Tangan ke atas semua. Ya. Jarinya digerak-gerak 10 kali, Kak. Kalau nggak 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. Beberapa kali. Lalu ke depan, ya. Digerakkan lagi 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. Tarik ke belakang. Ke bawah. Ini di belakang tapi begini ya. Tarik ke belakang sekencang-kencangnya dalam hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, Kak? Ya sudah, begitu saja, duduk lagi. Enak banget. Tepuk tangan. Tadi yang berdiri, awas hati-hati ya. Jangan sampai kelihatan bawahnya. Baik, nah sekalian, sebelum saya masuk pada materi, ada sebuah renungan ini ya. Kak Agus akan menayangkan sebuah film. Mohon dicermati film ini, mohon dihayati. Ini tidak bermaksud mengumbar kekerasan, tapi ini sebuah tazkiroh ya. Kakak amati apa kesalahan yang terjadi dalam film ini. Silakan Kak Gus mulai dari awal. Selamat menikmati. Sudah? Ya, baik. Itu sebuah
salah satu sequel ya, salah satu bagian dari sebuah film, saya lupa lagi judulnya film apa itu. Tapi Destination. ya, nah itu Final Final Destination. Destination. Ah, Final ah. Destination. Baik, sekarang tadi kakak sudah mengamati dari film itu. Saya minta 5 orang saja ya, yang saya tunjuk dari kelas A. Saya minta kelompok A1 ya, dengan A3. Kelompok A1 mana? Siapa perwakilannya? Ya, siapa saja kelompok A1 untuk mengomentari apa yang terjadi dari film ini, kira-kira apa yang kakak amati yang terjadi. Silakan kelompok A1 perwakilannya. Dari Kota Sukabumi, Kak. Silakan. Woi, ngacing semua, banyak sekali. Semangat. Ya. Siapa A1? Ya, Herni. Oh iya, Herni dari Herni, Kota silakan, Sukabumi, Herni. Kak. Yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih, Kak. Kalau yang saya amati dari tayangan film tersebut, berawal dari kurangnya kecermatan dan ketelitian seseorang dalam bekerja, khususnya dalam beliau yang sedang mengirimkan satu truk bongkahan kayu. Nah, dari hal yang sepele seperti itu, dia kurang cermat, kurang teliti, mengakibatkan begitu banyak kerusakan, begitu banyak penyebab wabah dan penyebab kecelakaan bagi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan buat Kang Herni. Dilanjut masih kelas A kelompok 3, A3. Siapa perwakilannya? Silakan. Kesanan ya. Yuk, Kesanan. ganti orang. Yuk, Ya, Kesanan. yuk silakan. salam pramuka. Baik, Kak. Dari hasil film yang saya lihat, ini memang banyak sekali ya kesalahan dari para pengguna kendaraan di jalan raya, terutama kendaraan yang mengangkut barang serta kendaraan yang kecil dengan berbagai penumpang yang tidak menggunakan keamanan. Adapun yang tadi saya lihat di akhir, satu orang perempuan yang menggunakan seat belt itu, ya, dia menggunakan keamanan, ya, dengan selamat walaupun memang terluka. Gitu, Pak. Jadi intinya kita sebagai seorang pelatih ini harus bisa mencermati mana yang perlu kita perhatikan terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan di dalam nanti kita melatih, ya, supaya kita lebih mewaspadai apa yang nanti akan kita sampaikan. Itu aja, Kak. Oke, baik. Kak siapa, Kak? Kak Sarman? Kanan. Oh, Kak Sanan. Ya, oke. Terima kasih, Kak Sanan. Hebat. Saya lanjut kepada kelompok B yang diwakili oleh kelompok 2. B2. Ya, B2. Oh ya, B2. Tadi A2 belum. A2 belum, Kak. Iya. Saya minta dari kelas A cuma 2 kelompok, A1 dan A3. Ya, B2. Ya, sekarang B2. Siap, Kak, B2. Mangga B2. Ya, saya perwakilan dari B2 Sumedang Majalengka Indramayu. Saya dari Sumedang. Yang diamati intinya yaitu ketelitian dan kecerdasan. Jadi apa yang harus kita teliti? Semua kegiatan kita sebagai pelatih harus teliti apa yang harus kita lakukan dalam pembelatihan itu. Kecerdasan, kita sebagai pelatih harus cerdas. Cerdas bagaimana cara mengaplikasikan ilmu kepada peserta didik, kepada pelatih, kepada pembina. Itu yang paling utama. Jadi intinya dalam film itu ketelitian dan kecerdasan. Terima kasih. Wih, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk B2. Dilanjut B4. Enggak, kelompok B4. Saya Kak B4, Kak. Ajang Garut. Lanjut. Silahkan, Kak. Ya, setelah saya melihat, Kak, tadi dari tayangan film, sebetulnya itu sebuah analogi yang dimana kita sebagai pelatih itu perlu adanya
perhitungan yang matang Kak dan kesiap-siapan. Dalam arti seperti ini Kak, kan sudah tahu tadi itu di depan mobil yang mengangkut kayu-kayu besar itu terjadi oleng dan sebagainya. Nah, kita sebetulnya yang ada di belakang itu harus memikirkan, kan itu sudah terjadi kecelakaan. Alangkah baiknya kita yang di belakang itu tidak terus melaju mobil kita itu yang di belakang. Nah, artinya begini Kak, kita sebagai seorang pelatih perlu adanya perhitungan yang matang begitu dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan, apalagi dalam hal memberikan pelatihan-pelatihan kepada pembina nantinya. Begitu Kak, Ajang dari Garut Kak. Iya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Cukup diwakili 4 kelompok saja ya. Tolong dicatat tadi A1, A3, B2, dan B4 ya. Nanti ada kesempatan lain saya minta di kelompok berikutnya. Baik, kakak sekalian, sedikit saya menanggapi dari keempat pembicara tadi, pada intinya hampir sama ya. Kakak mengamati, meskipun keempat-empat itu dari sudut pandang yang berbeda, tetapi muaranya satu ya, itu ketelitian. Ketelitian dalam segala hal, kecerobohan sekecil apapun akan berakibat fatal yang tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi ada efek domino, ada berkaitan dengan hal-hal yang lain. Inilah sebuah proses dalam manajemen. Nah, maka dalam hal ini saya akan mencoba memberikan informasi dengan ilustrasi tadi kepada kakak-kakak, yaitu berkaitan dengan manajemen kepelatihan. Kita lihat dari tayangan ini, judulnya cukup sederhana, yaitu manajemen pelatihan. Kenalan dulu ya. Mangga, mangga. Itu ya, nama saya Awaludin Hamzah. Tadi teman-teman sudah menyebut tempat tanggal lahir, mungkin tidak terbaca ya. Itu merah, kalau di laptop saya jelas ini ya. Itu tempat tanggal lahirnya di Garut, di Gunung Garutnya juga. Jelas, Pak. Orang Jelas, gunung. Ya? Orang gunung Jelas saya. kelihatan. Pada tanggal 31 Maret 1967, jadi sudah tua ya. Tadi Kak Sarwa bilang ada kelompok pelatih tua, kelompok pelatih muda, kelompok tua-tua, kelompok muda-muda, dan lain sebagainya. Belum, Ya. Pak, masih muda. Masih muda ya, saya 54 tahun. Lalu alamat saya di Jalan Pesantren Sukamiskin, satu-satunya daerah sedunia cuma nama Sukamiskin cuma satu ya. Di Pesantren Sukamiskin, nomor 6, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Bandungnya Bandung Timur ya. Lalu pekerjaan, saya PNS di Kementerian Agama, Kepala Madrasah MAN Kota Cimahi. Lalu jabatan sebelumnya pernah menjadi Kapusdiklacap Kota Bandung 2009 sampai 2017. Lalu pernah Sekretaris Pusdiklatnya Jawa Barat 2005-2010. Lalu Dewan Pertimbangan Pendidikan Pusdiklatnya Jawa Barat 2015-2020. Dan pada hari ini insya Allah sampai 2025, jika Allah masih memberikan izin pada usia kita, sebagai Kapusdiklat Jawa Barat beserta teman-teman pengurus Pusdiklatda yang 17 orang. Itu saja, nanti nomor HP sudah ada di Peldam, bisa dicatat. Karena konsekuensi pelatih adalah sebagai konsultan, kata Kak Didi kan gaya juga ya. Tetapi nanti kakak beres
KPD jangan membuka plang konsultan pramuka 24 jam. Tidak ya, tapi Iya. itu adalah sebagai jabatan tersirat dan melekat di pundak kakak sebagai konsultan pramuka. Mau tidak mau, konsultan bagi siapa? Bagi peserta didik kakak, bagi para pembina koleha kakak, bagi teman-teman pelatih sesama kakak, dan bagi siapapun yang sekiranya kakak dipercaya untuk bisa diajak berbicara sebagai lawan atau teman berbicara. Itu. Baik, kita lanjutkan dengan pokok materi kita tentang manajemen. Nah, tentunya kakak sekalian yang pernah kuliah di manajemen, pahamlah apa yang disebut dengan manajemen. 2 minutes ya, asal kata dari minutes atau mengatur, menata, mengelola, mengorganizing, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan manajemen. Nah, dalam suatu kepelatihan tentunya ada yang disebut dengan manajemen pelatihan. Ya, atau yang disebut dengan course management. Kenapa kita menggunakan istilah kursus? Ah, ini jadi perdebatan ya. Saya sedikit mengulas di pramuka ini pelatihan disebut kursus. Mungkin tidak konsisten antara nama organisasi dengan kegiatan. Nama organisasinya Pusdik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tapi kegiatannya kursus. Nah, ini yang agak rancu, tapi saya menikmati sajalah dengan istilah itu. Kalau William Shakespeare mengatakan what is in the name lah, apalah artinya sebuah nama, begitu ya. Nah, teman-teman bilang, Pak, kursus mah identik dengan bengkel, dengan pengantin, dan lain sebagainya. Ini pernah saya diskusikan dengan Kak Yatno, dengan Kak Joko, ketika ya dalam hal-hal tertentu saya ketemu dengan mereka. Udahlah kawal dari sana juga begitu ya, kita ikuti saja. Tapi wacana untuk diganti nama kursus menjadi pelatihan sudah menguat. Jadi KPD itu bukan lagi nanti kursus pembina pelatih dasar, tapi bisa jadi adalah pelatihan pembina. Ya, nanti suatu saat akan ada. Ya mungkin nanti diputuskanlah di Munas 2023 di Banda Aceh, insya Allah mudah-mudahan. Banyak hal yang menjadi wacana yang kerancuan dalam organisasi pramuka, satu demi satu masuk gitu ya. Istilah-istilah itu masuk. Seperti contoh istilah pelatih. Ya. Istilah pelatih dalam gerakan pramuka itu adalah seseorang yang sudah ikut kursus, baik KPD maupun KPL. Nah, nanti kakak jadi pelatih. Tapi nama kakak pelatih tetap diikuti kata pembina. Pelatih pembina pramuka. Jadi kakak itu bukan pelatih pramuka, pelatih pembina pramuka. Saya ada berkenalan dengan seorang ibu kawal jantan pramuka, mohon pembina pramuka, pun anaknya pelatih di SD. Nah, mungkin si ibu maksud pelatih di SD itu anaknya adalah membina di SD. Jadi yang disebut pelatih itu adalah seseorang yang sudah secara legitimit begitu ya, secara legalitas formal sudah mengikuti KPD. Nah, kakak-kakak nanti di dada sebelah kanan kakak pun akan tersemat. Ini saya pakai tanda, ini kalau Kak Dede bilang ini namanya jengkol begitu ya. Tanda jengkol ini adalah harus menjadi sebuah kebanggaan kakak. Nanti kakak akan disematkan ini oleh Kak WhatsApp. Setelah kakak resmi jadi pelatih, nanti kami lepas, dapat sertifikat atau dapat ijazah. Jadi kakak bukan dapat sertifikat, tapi dapat ijazah setelah lulus. Nanti kakak dapat tanda seperti ini. Saya ini pakai adalah tanda KPL. Nanti beda sesuai dengan kemahiran kakak di pembina mahir. Kalau hijau berarti siaga, seperti Karya yang memakai tandanya hijau, karena Karya adalah dulu ketika pembinanya pembina mahir. Lalu merah, lalu kuning. Nah, kebetulan saya pembina penegak jadi kuning. Ini sebagai simbol bahwa kakak sebagai pelatih. Nah, lalu berikutnya, konsekuensi sebagai pelatih, nanti kakak akan dihadapkan kepada sebuah proses pelatihan. Nanti kakak akan ditunjuk jadi pinsus. Tapi ya pinsus itu konsekuensinya kalau sudah KPL. Ya. Dalam aturannya, kalau belum KPL, kakak belum jadi pinsus, kakak baru KPD. Tapi kakak akan dilibatkan dalam kursus mahir dasar di Kwarcap. Saya sudah bilang sama Kapus di Kwarcap se-Jawa Barat, tolong nanti lulusan-lulusan KPD ini berdayakan.
Jadi nanti ada kursus yang pertama di KMD Tasikmalaya, di KMD Majalengka, di KMD Depok, kakak akan ditugaskan sebagai panitia. Gagah kan? Yang selama ini, tangan buat kakak semua. Yang selama ini belum terbayang bahwa kegiatan KMD seperti apa, kakak akan mengalami. Lanjut. Nah, nanti suatu saat kakak akan menjadi pembina. Dalam sebuah kursus atau dalam sebuah kegiatan, ada yang disebut dengan prinsip manajemen. Prinsip manajemen kata George Terry, dalam sebuah bukunya, dia mengatakan bahwa prinsip manajemen ini ada 4. Yang pertama yang disebut dengan planning atau perencanaan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian, pengaturan, penataan, dan lain sebagainya. Setelah itu ada executing atau yang disebut dengan action, pelaksanaan. Yang terakhir adalah controlling atau evaluating. Dalam sebuah pelatihan, tidak serta-merta ujuk-ujuk ada pelatihan, tapi harus ada perencanaan. Apa saja yang direncanakan? Nah, buka Kak Agus. Yang direncanakan itu nanti kalau kakak akan menyelenggarakan KMD, kakak beri masukan kepada Kapusdik. Yang saya tahu ketika saya KPD, bahwa perencanaan itu terdiri dari bla 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 disebutkan. Pasti Kapusdiknya juga sudah hafal. Taruhlah kakak akan menyelenggarakan KMD. Apa yang harus dipersiapkan? KMD ini siapa pesertanya? Karena KMD bisa jadi pesertanya homogen. Tahu homogen? Misalkan satu sekolah penegak-penegak semua kayak di lingkungan pesantren. Atau di STPDN, mahasiswa semua, atau di kedokteran, dokter semua, atau di kepolisian, polisi, itu namanya KMD yang pesertanya homogen. Tentunya ketika pesertanya homogen, di setting pun kegiatan KMD harus berbeda dengan ketika pesertanya heterogen. Heterogen itu pesertanya ada guru SD, guru SMP, guru SMA, ada kalangan madrasah, kalangan umum. Nanti setting pun akan berbeda. Pemilihan pelatih pun berbeda. Oh ini KMD-nya KMD milenial nih, anak-anak muda. Nah, kakak harus berpikir, kira-kira pelatih-pelatih yang nanti ditampilkan siapa? Yang up to date. Tapi sesekali ketika kita mengeset pelatih, jangan sampai tersinggung. Ini ya, bahaya ini. Kita berkumpul para pelatih, ada yang tua, ada yang muda. Ini kita mau KMD nih, ceritanya kakak mau KMD jadi pinsus. Ini kebetulan nih anak-anak muda semua, mahasiswa perguruan tinggi. Maka saya nyatakan, tolong pelatih-pelatih tua nggak usah ikut. Kalimat ini harus dijauhi. Tolong yang tidak bisa IT, nggak boleh ikut, kalimat ini harus dijauhi. Tolong pelatih yang pundungan nggak usah ikut, ini juga harus dijauhi. Ya, ini kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan pelatih. Bisa jadi dengan kalimat kakak seperti itu, karena kakak dipercaya sebagai pinsus, ada pelatih yang seumur hidup tidak akan lagi melatih. Ketika ditanya, kenapa kak nggak gabung lagi dengan Pusdiklat Cap Majalengka, dengan Pusdiklat Cap Bogor? Saya mah tersinggung oleh lulusan KPD yang kemarin, oleh lulusan KPL yang kemarin. Kenapa? Saya disangka tidak mahir IT. Padahal gitu ya. Sekalipun ya, tapi tetap hindari kalimat-kalimat atau diksi-diksi atau narasi-narasi yang bisa menyinggung pelatih. Hari ini kita akan KMD. Kalau nanti suatu saat kakak jadi Kapusdik, saya doakan di antara kakak yang 82 ini pasti ada yang jadi Kapusdik Lacab. Insya Allah. Amin. Bahkan bisa jadi ada yang jadi Kapusdik Latda sampai Kapusdik Latnas. Ya. Mari kita akan kalimat-kalimat yang sejuk lah bagi siapapun. Tadi enak banget ketika Bunda Sarwa memberikan materi, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, ya. Jangan sampai beres KPD, belum apa-apa baru gabung, sudah tersinggung. Wah, ini mentang-mentang lulusan KPD Jabar nih, KPD virtual nih, bla 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 dan segala macam. Akhirnya yang lain merasa tersisihkan. Tapi mari kita tebar kalimat-kalimat yang sejuk, yang menyenangkan. Lalu perilaku kita juga sekarang harus berubah. Kalau dulu kakak notabene di pundak kakak hanya disematkan sebagai pembina SD anu, pembina penegak anu, pembina anu,
aktif di Kuaran Anu dan lain sebagainya. Sekarang ditambah kakak adalah sebagai pelatih. Ya, karena kakak 3 hari lagi akan lulus sebagai lulusan KPD. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita sampai akhir proses KPD ini. Lalu dalam perencanaan apalagi yang diperhitungkan? Anggaran. Anggaran ini penting sekali. Apakah KMD nanti yang kakak selenggarakan ini ada subsidi dari pemerintah? Seperti KPD hari ini kami mendapat subsidi dari APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi kakak tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi tidak ada pungutan apapun. Ya, kami tidak mengut, bahkan kakak insya Allah akan dikasih beberapa fasilitas. Ada kaos ya, saya merencanakan kaos besok bisa dibagikan ke daerah. Mudah-mudahan sore ini selesai. Ya tepuk tangan. Lalu nanti kakak besok selama 3 hari nggak usah mikirin makan, makannya akan kami jamin, insya Allah ya. Tidak akan kelaparan. Ya. Kayak kan ini amanah ya, amanah dari Pak Gubernur. Yang tentunya uangnya uang siapa? Uang rakyat, uang masyarakat, ya. Maka kakak harus benar-benar Pusdik bagus. KPD kakak itu dibiayai oleh rakyat KPD kakak itu. Tapi nanti kakak begitu lulus pulang ke daerah jangan ngaku, nih gue nih KPD lulusan digaji masyarakat loh. Gue KPD gratis loh dan lain sebagainya. Enggak lah, kakak tetap KPD, nilainya sama dengan KPD teman-teman yang lain. Nggak usah disebut-sebut KPD virtual, KPD setengah hati, enggak lah ya. Nah ini yang dalam perencanaan siapa calon pesertanya. Jadi kakak harus bisa dibedakan. Mungkin nggak KMD nanti pesertanya kiai semua? Mungkin aja. Kalau Kementerian Agama punya rencana semua kiai-kiai di pondok pesantren di KMD kan. Nanti kakak jangan heran. Perilaku-perilaku kiai tentunya berbeda dengan anak muda. Nah, maka disetting para pelatih pun minimal yang memahami agama. Latar belakang sosial dan budayanya apa? Kalau suatu saat KMD kita diselenggarakan di Banten, misalkan di Baduy, nah itu kan kulturnya berbeda. Kemarin beberapa waktu yang lalu, tahun berapa saya lupa lagi, ada ada KPD di Indramayu. Tahun berapa, Yus? 2014 ya, nah, 2014 itu pesertanya banyak sekali. Dan kegiatannya menarik itu, ada kunjungan ke pabrik kerupuk ya. Nah, itu berarti menghargai kearifan lokal. Nah, ini yang disebut dengan menghargai kearifan lokal. Maka saya kepada para Peldam ketika besok 3 hari, apa potensi kearifan lokal yang dimiliki daerah itu silakan manfaatkan. Contoh misalkan nanti di Majalengka ini ya, yang kelompok Sumedang, Indramayu, Majalengka punya potensi apa? Boleh dikunjungi. Ya. Lalu Subang potensinya apa? Untuk Purwakarta dan Subang kan di Subang. Lalu untuk Tasik dan di Tasik, disilakan. Jadi pramuka itu tidak hanya memahami dalam konteks kepramukaannya saja, tapi kakak pun ada nilai tambah, yaitu dengan kunjungan daerah seperti itu. Saya dulu ketika KPL-nya kebetulan atas izin Allah, saya KPL-nya di Bali tahun 1997 di Denpasar, itu ada kegiatan kunjungan memahami kultur daerah setempat, ya. Nah, karena diikuti juga oleh teman-temannya di provinsi yang lain. Nanti kakak pun ketika KPL, insya Allah tidak hanya di Jawa Barat. Boleh kakak-kakak saya sekarang pesan tempat kepada Kapusrik, nanti saya akan ikut KPL dimanapun. Nanti saya bulan September, kalau nggak September, Oktober akan menyelenggarakan KPL. Dan sekarang sudah pesan di beberapa provinsi. Jadi nanti KPL itu boleh kakak lintas provinsi, ya. Nah, di Papua juga boleh lah ya, kalau mau ya. Lalu latar belakang daerah yang akan ditempatkan kursus. Nah ini, nanti kalau mau KMD, daerah pun harus diatur. Apakah cuacanya memungkinkan enggak? Ini sedang musim hujan enggak? Musim kemarau? Ini yang disebut dengan perencanaan. Ada prinsip mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan.
Jadi kalau perencanaannya sudah acak-acakan, di-manage sedemikian rupa amburadul, nggak karu-karuan, jangan diharap pelaksanaan kegiatan adalah amburadul. Jangan dikira KPD ini kami tidak banting tulang. Sebulan sebelumnya kami sudah koordinasi. Penunjukan pinsus pun kami sudah diatur. Waktu pun yang disebut dengan timingnya itu sudah diatur. Kenapa kita ambil waktu tanggal 21, 22, 23, 24? Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Ya, faktor-faktor pendukungnya. Apa faktor pendukung? Yaitu sarana prasarana memungkinkan enggak. Jangan melawan arus. Pengen KMD seminggu di tengah laut. Nah, nggak boleh. Ya. Apa faktor pendukungnya? Misalkan di sebuah pulau terpencil, yang gagah-gagahan. Di Indramayu kan ada Pulau Biawak ya. KMD-nya di sana. Daya dukungnya tidak memadai. Atau pengen KMD di kapal induk misalkan, atau di kapal selam. Nah, nggak mungkin lah ya. Maksud saya ketika KMD ini di daerah-daerah tertentu dipikirkan kondisi alam yang bersangkutan. Lalu kondisi pelatih pembina yang ada. Saya yakin kalau Kota Bandung mungkin banyak pelatihnya 120, yang aktif 70. Kalau Kabupaten Bogor banyak, Kabupaten Cirebon banyak. Tapi kita pikirkan dengan Kabupaten Kota Kakak, Warcapaka. Ketika pelatihnya hanya ada 10 orang, itu pun lulusan yang mahir siaganya cuma 2 orang, mengadakan KMD siaga bergelombang-gelombang, nah potensi tidak ada. Tapi kalau kakak tetap memaksakan, di minute sedemikian rupa kakak harus berpikir bisa mengimpor pelatih dari negara lain. Ya, misalkan negara Indramayu mengimpor pelatih dari negara Bekasi, ya, sesama kabupaten kota, boleh seperti itu, ya. Karena kami pun KPL kemarin ketika KPL di Jatinangor ada pelatihnya dari Jambi, pelatihnya dari DKI. Ya, seperti itulah kalau pelatih. Jadi bisa jadi nanti kakak ditugaskan oleh Kapusdiklatcabnya untuk melatih KMD di lintas kabupaten. Ini yang disebut dengan perencanaan. Kita berdebat habis-habisan harus matang di perencanaan. Ketika perencanaan tidak matang, seperti tadi yang terjadi, kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Mungkin nggak perencanaan berubah? Sangat mungkin dengan situasi dan kondisi. Ya. Kita juga ketika menentukan 10 titik, itu awalnya kan tidak 10 titik. Awalnya 1 titik. Coba baca dan amati di surat edaran. Itu 1 titik di Jatinangor. Jadi settingan pertama kami adalah kakak rame-rame 82 orang itu di Jatinangor dalam 1 titik. Tapi kondisi kita amati detik per detik, hari per hari, PPKM diperpanjang, akhirnya kita lebih safety, lebih aman dengan 10 titik. Karena dengan perhitungan saya ketika 10 titik ini, 1 titik 9 orang, paling banyak 12 orang, plus Peldam, plus Kapusdiknya kalau mau datang, plus pelatih, tidak akan 20, dan kita tidak akan disalahkan oleh tim Covid. Jadi harus sampai sedetail itu perencanaan itu. Kami masih merencanakan ada pertemuan 1 titik. Jadi nanti suatu saat kakak-kakak ini masih dalam proses, beres KPD tidak akan langsung kami berikan ijazahnya. Jadi akan kakak saya panggil lagi, akan berkumpul di 1 titik yang paling aman. Sementara ini Jatinangor. Bahkan ada yang sudah menawarkan kabupaten yang lain, Kak boleh di tempat saya aman, insya Allah. Bolehlah. Nanti di 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini dipilih 1. Tapi sementara ini sebagai cadangan adalah Jatinangor. Dan tetap kita koordinasi dengan tim Covid. Nah, seperti sekarang KPD. Di satu sisi saya ingin memproduksi para pelatih di Jawa Barat ini lebih seimbang dengan rasio pembina, tapi suasananya Covid. Nah, maka pramuka jangan kalah, jangan menyerah, harus bisa menyiasati situasi dan kondisi yang tetap safety, tetap aman dan tetap sehat. Maka alternatif inilah, dan ini dibenarkan oleh koordinasi nasional dengan cara seperti ini. Ada plus minus lah, kakak jangan mengatakan kok ngapain KPD virtual tidak. Saya pikir juga relatif ya, karena ketika kakak tatap muka juga bisa jadi keluar masuk ruangan. Kan bagi yang suka merokok mah keluar dulu materi 50 menit, keluar 20 menit, masuk lagi, ya banyaklah. Jadi sesungguhnya relatif juga tingkat keberhasilannya antara virtual dan non virtual. Lanjut.
apa itu persiapan ya? Oh ya, dalam perencanaan saya juga tadi menyinggung biaya ya, belum dipikirkan biaya. Biaya bisa jadi berubah-ubah. Kakak boleh menyelenggarakan satu KMD dengan istilah KMD mandiri. Biayanya sepenuhnya dari peserta. Lalu juga misalkan kakak dapat sponsor di Gerakan Pramuka, boleh menggandeng sponsorship tapi tidak boleh dengan rokok. KPD ini diselenggarakan didukung oleh Jarum Super. Nah, sementara ini belum dibenarkan ya oleh rokok atau apalagi minuman yang tidak. Jadi boleh kakak kerjasama dibidik lah CSR dengan Pertamina, dengan PLN, dengan bank ya. Dia punya dana CSR yang bisa diberikan kepada organisasi. Jadi boleh-boleh saja lah ya. Siapa bilang bahwa pramuka nggak boleh bayar-bayar? Di ADART juga jelas ada iuran. Tapi harus yang logis, yang logik. Nanti kakak disalahkan oleh peserta. KMD bayarnya 2 juta. Peserta tuh menang kaos-kaos. Acan, tak eta jadi sejarah nanti buat peserta. Dulu ketika saya KMD di Kabupaten Anu, makan nggak dikasih, kaos nggak dapat, materi nggak dapat. Bayar berapa kak? 2 juta. Kok bisa? Iya, tapi kan di hotel berbintang 5. Oh, nyapuguh, atau dengan biaya hotelnya juga sudah mahal. Saya belum pernah dengar ada KMD di hotel ya. Nah, KMD biasanya di bumi perkemahan. Itu dalam persiapan keuangan dirumuskan sedetil mungkin. Misalkan makan. Mungkin antara makan di ujung barat dengan ujung timur berbeda. Mungkin budget di Kabupaten Cirebon dengan di Kabupaten Bekasi mungkin berbeda, ya. Disetting lah. Kami di Korti daerah sudah punya batasan-batasan. Jadi nanti kakak-kakak yang akan menyelenggarakan KMD bisa konsultasi dengan kami, dengan Pusdiklatda, dan sudah punya batasan. Ada batas terendah, ada batas tertinggi. Contoh misalkan seorang pelatih di KMD minimal 100 dibayarnya, maksimal 300. Ini ada batasan terendah, batasan tertinggi. Apa maksudnya? Batasan terendah tergantung kemampuan daerah, batasan tertinggi juga tergantung bayarnya. Ya. Dan insya Allah nanti kakak, kalau sudah jadi pelatih, akan bersentuhan dengan materi, dengan uang. Meskipun uang bukan hal yang utama, tapi mau tidak mau itu adalah sebagai konsekuensi logis, tenaga dan pikiran yang kakak berikan. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Kakak akan kecewa ketika uang menjadi tujuan utama, tidak mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kakak akan kecewa. Kakak akan kapok di pramuka. Ini kianya di pramuka mah, saya berbeda ketika saya di Ormas dibandingkan dengan ketika kakak di MGMP, ketika kakak di organisasi profesi guru dan lain sebagainya. Pramuka itu harus punya prinsip yang utama yaitu suka dan rela, itu yang utama. Lanjut. Nah, ini yang disebut dengan pengorganisasian. Ini belum sampai ke dalam tahap pelaksanaan. Jadi dalam suatu manajemen kepelatihan ada yang disebut dengan organizing. Organizing itu tahap kedua ketika kakak sudah merencanakan tapi belum melaksanakan. Yaitu penataan. Penataan termasuk dalam tahap persiapan. Hampir tiap malam kami di sini evaluasi. Evaluasi kadang-kadang malam. Tadi malam sampai larut jam 9:30 dilanjutkan dengan Peldam, Zoom. Ini adalah suatu bukti bahwa kita serius. Beres itu tadi kita sholat subuh berjamaah, evaluasi lagi. Kekurangan-kekurangan hari demi hari ditutupi. Cuma satu kebanggaan bagi saya selaku Kapusdiklatda, sudah 3 hari bahkan 4 hari ini terakhir, saya cek ke Kak Agus, ke Kak Hendra tentang kondisi para peserta ternyata stabil dan nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan. Ya. Insya Allah. Saya minta ke Kak Agus nanti nilai dibuka keseluruhan, ranking 1 sampai 82. Siap nggak, Kak? Ya. Ya kan harus begitu. Nah, konsekuensi dari yang namanya pelatihan itu ada yang lulus, ada yang lulus tertunda, ada yang tidak lulus. Nah, kakak ada di posisi mana?
Saya berharap kakak ada di posisi lulus semuanya. Saya tidak mau ada yang tertunda kelulusannya, saya tidak mau ada yang tidak lulus. Saya kecewa ketika hari keberapa, hari kedua, saya lihat ada tugas 2 orang tidak masuk. Saya termasuk orang yang rewel ya. Saya cek ke Peldamnya, saya cek ke Pinsusnya, bahkan ada 2 orang yang absennya juga terlambat. Ini satu bukti saya nggak main-main dalam KPD ini. Saya ingin membuktikan kepada Kuarda bahwa kita serius menyelenggarakan KMD ini. Ya. Oleh sebab itu, saya bangga juga. Tidak ada satupun di antara kakak ketika disuruh bertanya, langsung bertanya, disuruh merespon. Biasanya kalau tatap muka itu ada peserta yang diam saja, tidak mau bicara. Erek jadi pelatih kumaha, lamun kieu, ya. Nah, karena saya minta sebelum kakak diutus ke sini, kami rapat 2 kali dengan Kapusdik Cilacap dengan Wakabinawasa. Tolong disiapkan utus 3 orang terbaik. Jadi kami menerima kakak itu yang terbaik, ya. Dan alhamdulillah dibuktikan dengan keaktifan kakak. Dan puncaknya besok kakak harus menunjukkan kualitas dan performa kakak yang terbaik dalam kegiatan KPD ini. Bisa jadi ini sejarah bagi Kuarti Daerah Jawa Barat, bahwa KPD ini bisa disebut KPD yang terbaik. Insya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya, ini tentunya adalah atas kegigihan para Peldam, kegigihan Pinsus, dan tentunya juga kegigihan kakak-kakak semua. Keinginan yang begitu kuat. Bahkan saya bangga, KPD hari ini ada yang dari dokter, ya. Kak Elis ada, Kak Elis? Halo Kak Elis. Ya, siap. Kak Elis, semangat Kak Elis ya, dari Sukabumi ini. Buat Kak Elis. Juga ada kakak yang, Kak Kuarcap ada ya, Kak Haji Ruhimat hadir? Oh, juga ada dari guru ya. Nah, apa ini latar belakang kakak semua? Insya Allah kakak tidak akan lama lagi. Kakak akan menjadi pelatih dan akan kami serahkan ke Pusdik Cilacap masing-masing. Nanti kakak sudah menyandang sebagai pelatih, tapi jangan GR dulu. Sudah mentang-mentang jadi pelatih, hayang KMD, Kapusdik Cilacapnya tidak menyelenggarakan. Menyelenggarakannya sendiri, nggak bisa. Itu namanya KMD swasta. Satu-satunya lembaga yang berhak menyelenggarakan KMD KML adalah Pusdik Cilacap, Pusdik Cilacap, dan Pusdik Cilacap. Tidak ada KMD perorangan, ya, atau LSM menyelenggarakan KMD, nggak bisa. Karena jelas di Sisdiklat 048 penyelenggara kursus adalah Pusdiklat, baik cabang, daerah maupun nasional. Nanti kakak juga suatu saat bisa mengikuti KPD KPL internasional, Kak. Untuk KPD disebut CALT, Course Assistant Leader Trainer, dan untuk KPD disebut CLT, Course Leader Trainer. Dan saya kebetulan ikut ya, tapi di Indonesia tempatnya. Perwakilan tiap provinsi satu, waktu itu tahun 2008 di Pusdiklatnas. Nanti suatu saat kakak bisa ya diikutkan oleh kami, karena yang memberangkatkan biasanya Pusdiklatda. Dan itu durasinya per 3 tahun biasanya yang diselenggarakan oleh APR, Asia Pacific Region, WOSM. Mudah-mudahan lah. Dan kakak tidak berhenti hanya di KPD, kakak teruskan. Kakak bidik, kakak toong di mana ada KPL, dan kakak sudah menyelesaikan Naratama 1, lapor ke Kapusdik Cilacap, pesen tempat, insya Allah diutus. Ya, tapi tetap yang tadi kata Bunda Sarwa, alamiah saja. Kita mah low profile lah. Diutus mangga, enggak pun, tapi kita tetap menunjukkan potensi diri kita dalam kepelatihan ini. Nanti Kapusdik Cilacap pun akan melihat. Saya nanti akan beres kegiatan KPD ini, akan rakor dengan para Kapusdik Cilacap, mengevaluasi keberadaan kakak di daerah masing-masing. Nanti kakak akan diberikan RTL, rencana tindak lanjut bagaimana kegiatan kakak setelah kursus. Jadi di pramuka itu tidak serta-merta beres kursus, gantung baju, gantung koper, selesai. Enggak. Ada rencana tindak lanjut, dan nampaknya juga di kursus-kursus lain seperti itu. Oke, Kak, sebelum saya lanjutkan, saya membuka pertanyaan dulu, Kak. Boleh 3 orang lah. Ya, saya Kak, dari Sumedang, Kak, mau bertanya. Boleh, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Saya Arif Budiman dari Sumedang, luar biasa tentang manajemen latihan. Kak Awal, salam kenal Kak. Baru ketemu. Siap, Kak Arif. Siap, Iya. Kak. Kak. Oh iya. Lanjut. Ya, siap Kak. Yang tadi disampaikan mengenai manajemen latihan luar biasa. Jadi saya termotivasi untuk menjadi, dulu cita-cita saya itu pengen menjadi pramuka gitu ya. Pengen intinya mempunyai peserta didik. Alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini saya menjadi pembina pramuka dan alhamdulillah dengan terketuk hati saya ikut KPD di sini mengusulkan ke Kuarcat kalau nanti ada KPD Jawa Barat saya siap insya Allah. Nah alhamdulillah dengan kegiatan ini saya semangat untuk kegiatan ini biarpun agak sedikit kesehatannya kurang memadai seperti tapi tetap semangat. Nah pertanyaan dari saya Kak. Tadi yang disampaikan oleh Kakak mengenai perencanaan manajemen latihan, saya merasakan bingung Kak, karena saya banyaknya di gugus depan, kan nanti kalau misalkan amin mudah-mudahan grup kita lulus semuanya menjadi pelatih Kak, bingungnya itu kapan saya untuk melatih pembina gitu ya, melatih orang dewasa, padahal saya berkecimpung di gugus depan. Otomatis saya banyaknya berkecimpung dengan menggunakan atau membina di gugus depan atau peserta didik. Kira-kira itu Kak pertanyaan dari saya. Itu nuhun Kak. Siap, ini pertanyaan yang bagus Kak Arif ya. Jadi ketika Kakak lulus KPD, itu Kakak tercatat di Pusdiklacap masing-masing Kak. Jadi Kakak sudah tidak lagi menjadi aset gugus depan, tapi jadi aset kuartir ranting, aset kuartir cabang, bahkan aset kami di kuartir daerah. Tidak mustahil suatu saat kami ada kegiatan menugaskan Kakak, ya. Kami akan menjalankan KMD, tapi tepatnya di Sumedang bisa jadi potensi pelatih-pelatih KPD yang ada di daerah itu ditugaskan oleh kami. Karena kami Pusdiklata berhak juga menyelenggarakan KMD. Bahkan di bulan Juli ini rencananya Disdik akan menyelenggarakan KMD besar-besaran bagi para kepala sekolah di kabupaten kota di 27. Kami sedang menata para pembina lulusan KPD KPL. Nah, satu saat Kak Arif, setelah Kak Arif berkecimpung di gugus depan, setelah pulang ini nama Kak Arif akan tercatat di Pusdiklacap sebagai aset atau potensi pelatih. Jadi Kak Arif nggak usah khawatir. Dan kita juga kakak-kakak jangan merasa nyaman, enjoy di zona nyaman di gugus depan, tapi Kakak juga harus keluar dari ranting. Kakak kalau sudah menyenang sebagai pelatih, Kakak harus berkiprah di kuartir, baik ranting, cabang, daerah nasional. Nah, jadi Kakak harus bersedia jadi pengurus, karena salah satu kewajiban orang dewasa itu tidak hanya membina, tetapi juga jadi pengurus organisasi. Mulai menjadi pembina gudep, seumur-umur, diajak ikut di ranting, nggak mau. Ya, naon di ranting Cahaya Artosan, nah nggak usah seperti itu. Ya, naon di ranting, bla bla bla. Jadi Kak Arif nggak usah khawatir, nanti Pusdiklacap Kabupaten Sumedang akan mencatat dan akan dilibatkan. Tapi kalau kitanya tidak menampakkan diri, nggak pernah hadir, ada upacara Hari Besar Pramuka tingkat kabupaten, nggak hadir. Tingkat ranting saja kita nggak hadir. Pokoknya kita memendam diri lah. Seperti orang dipingit begitu ya. Nah jangan. Tapi kita harus out of the box gitu ya. Harus keluar dari komunitas yang sejatinya kita nyaman di zona yang kecil, tapi kita harus kepada zona yang lebih besar lagi. Itu Kak Arif. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita lulus semuanya ya kakak-kakak. Oke. Saya berharap begitu lulus semua. Ya, Mangga. Dua lagi, satu orang lagi siapa yang resign atau apa? Mangga. Kak Indah, Kak Indah. Kak Indah dari mana Kak Indah? Di Kota Cimahi, Kak. Oh iya, siap Kak Indah, mangga Cimahi. Ya, Kakak izin ini bertanya rencana Kakak ke depan sebagai Pusdiklacap Kapusdik. Sekarang kan kita melaksanakan KPD secara virtual. Akankah ke depannya ketika situasi sudah berubah gitu? Ini kan yang pertama, tapi sejalan dengan situasi berubah, akankah virtual ini, karena mungkin kan ada dari evaluasi mungkin ada kelebihan dan juga mungkin ada kekurangannya, akankah virtual ini pandangan Kakak bagaimana? Akankah virtual ini tetap akan berlanjut atau seperti apa kira-kira Kak? Terima kasih Kak. Baik Kak Indah, ini kumaha takdir nu maha kuasa ya Kak Indah jawabannya. Saya sendiri sebenarnya KPD ini tidak di set virtual Kak.
ketika kita di bulan Maret ya, anggaran sudah ada, lalu kita masuk pada April, Idul Fitri, ini sesungguhnya KPD ini yang harus dilaksanakan tadinya April. Ya. Lalu mundur lagi ke Mei, kita ada kegiatan TOT, lalu mundur lagi ke Juni, ayo Juni lalu Juli nggak bisa, ya akhirnya namun ditunda-tunda wae, ada kebijakan, ada kemungkinan segala proses kita itu sampai Desember masih virtual. Nah maka kita para pengurus Pusdik sepakat udahlah kita selenggarakan saja KPD virtual karena kita juga tahun 2020 kemarin menyelenggarakan KPD virtual seperti ini persis. Cuma 4 hari daring, 2 hari pertemuan tatap muka terbatas dan 1 hari ketemuan di Jatinangor semua. Penutupan langsung dibagikan ijazah waktu itu. Nah, kita settingnya berbeda hari ini. Kedepannya bagaimana? Saya sedang membuat proposal untuk KPL di bulan Oktober tidak menggunakan virtual karena dengan penuh percaya diri di bulan Oktober mudah-mudahan tidak lagi pandemi. Jadi KPD-nya, KPL-nya KPL tatap muka. Siapa nanti yang diutus? Ya lulusan-lulusan KPD tentunya bukan kakak lah ya. Kakak bisa diutus tapi piomongan gede ya. Kakak mengendap dulu lah 1 tahun, selesaikan Naratama. Insya Allah kami di 2022 pun tetap akan ada KPL. Bisa jadi kakak yang diutus. Karena di Kuarcap kakak tidak ada lagi potensi kakak menonjol di Kuarcapnya dan kakak bisa jadi yang diutus. Ya, dan insya Allah gratis juga KPD-nya, KPL-nya. Pokoknya semangat terus Kak Indah ya. Nanti kalau satu saat kakak menjalankan KMD, karena kakak itu kalau normatif idealnya sebagai kepelatihan, kakak berhak melatih KMD. Kakak belum berhak melatih KML. Nanti kalau ada KML di Pusdik Kelacap, kakak anak bawang heula lah, ikut-ikutan jadi panitia tenanaon seksi konsumsi ge. Ya, jangan begini. Naon saya KPD di Jawa Barat virtual gratis datang ke Pusdik Kelacap jadi seksi konsumsi ini asa rendah. Enggak. Kami di sini, maaf, saya kemarin beberes ini gelas dengan Katata sekretaris Pusdik kata-kata nggak usah kakak kan Kapusdik nggak bisa ya. Kita tetap harus bisa. Maka saya senang kalau ada Pusdik, ada kepelatihan, ada perempuan. Ya, ada di sini ada Kak Sophie, ada karya terbantu lah. Jadi nanti kakak jangan merasa rendah ketika turun di Pusdik Kelacap. Jadi apapun harus siap pelatih mah. Tapi jangan enjoy. Wios abi mun pelatihan abdi mah seksi konsumsi we salamina 10 tahun seksi konsumsi. Jangan begitulah. Dapur umum wae. Prinsip kita jangan meminta sesuatu, tetapi ketika dikasih sesuatu jangan menolak. Jangan meminta jabatan, tetapi ketika dikasih jabatan jangan menolak. Saya tidak meminta jabatan jadi kepala sekolah, tapi ketika dikasih jabatannya, baik. Oke, Kak Indah begitu. Satu lagi pertanyaan sebelum nanti saya masuk pada tugas. Banjar, Kak. Hah? Bandung katanya Bandung. Udah, kota Bandung. Banjar, Pak. Saya, Kak. Garut. Bandung mana, Kak? Itu yang resen Bandung Kak Ani ya? Siapa itu? Garut. Itu Kak Dianawati. Kak Diana, mohon yang lainnya dia. Kak Diana dulu. Mangga Kak Diana. Kak Jaja Bandung. Kak Diana aja dulu terus komen. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Setelah banyak yang resen akhirnya dikasih kesempatan juga sama Kakak. Ketemu lagi dengan Kawal dari awal kayak KPD, KML, dan sekarang KMD, KML, KPD, sekarang ketemu lagi dengan Kawal, subhanallah sekali. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Yang akan saya tanyakan itu mengenai manajemen tadi yang Kakak sampaikan, Kak. Itu pasti lebih detailnya nanti kita di lapangan ya Kak ya, bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan yang tadi Kakak sampaikan. Tapi yang akan saya tanyakan lebih ke pribadi. Manajemen itu kan luas ya Kak, yang tadi Kakak awal sampaikan. Menurut Kakak pribadi itu manajemen mana yang lebih diprioritaskan gitu Kak? Yang harus dimiliki oleh seorang pelatih supaya bisa membuat suatu kegiatan itu bisa bermanfaat bagi yang dilatihnya gitu Kak. Itu lebih ke pribadi Kakak mungkin ya. Jadi karena Kakak mungkin sudah banyak pengalaman selama ini yang saya tahu. Jadi intinya manajemen mana yang lebih diutamakan seperti itu.
Itu mungkin. Terima kasih. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diana, bagus sekali ya. Ini teori internasional sih sesungguhnya ya, teori manajemen internasional yang dipakai di beberapa organisasi banyak negara, bahwa standar paling minimal itu paling tidak ada perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada action, kegiatan, yang keempat ada controlling. Controlling bisa saja dimaknai evaluasi. Nah, itu kami terapkan. Kita merencanakan jauh-jauh hari ada KPD ini, lalu kita ada penataan KPD ini, settingannya seperti apa, alat-alatnya apa yang daya dukungnya, settingan, ini background saja kita diperhitungkan, diperdebatkan begitu ya, karena kita pengen yang terbaik. Kita normatif dulu ya Kak Diana ya, normatifnya seperti itu. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang di luar kenormatifan, maka yang disebut dengan naluri kita harus jalan. Maka setiap manusia oleh Allah, afala takilun, afala tatafakkarun, afala tazakkarun, berkali-kali mengatakan gunakanlah akal. Manusia harus berpikir. Jadi ketika kami trouble di satu titik, satu kegiatan, kami melangkah kepada yang lain. Ini kan tidak ada dalam perencanaan, tapi ini memaksa. Nah, ini yang disebut dengan alternatif. Alternatif. Kita tidak pernah menduga bahwa kita camping di tengah lapang, tidak ada pohon, kita safety aja, seolah-olah tiba-tiba ada hujan besar, ada air bah yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, ini kita harus diantisipasi. Tetapi sudah persiapan sedemikian rupa matang, tapi saja terjadi, itu yang disebut dengan takdir. Rek hujan, orang sedia payung, tapi tiba-tiba tidak hujan, ya alhamdulillah. Ya, nah maka kesiapan-kesiapan itu kita lakukan. Tetapi di samping itu, ada juga naluri-naluri yang dimiliki oleh manusia itu yang di luar nalar. Kadang-kadang ada yang disebut dengan blessing in disguise. Blessing in disguise itu kemampuan yang di luar nalar saya, tapi kita bisa. Contoh gitu ya, ketika kita dikejar anjing gitu ya, pagar yang begitu tinggi, kita bisa lompat, padahal dalam tataran normal mah nggak bisa. Tapi kita terpaksa, terdesak, dan diberikan potensi kekuatan yang luar biasa dari Allah, kita bisa melakukan. Tetapi itu adalah kedaruratan. Iya. Kalau kita bisa, jangan ditunda-tunda, baiklah. Ada tradisi yang memang jelek yang kita lakukan. Kenuelah, kumaha engke, harus engke. Ya. Sehingga bangsa Indonesia itu konon kabarnya bisa kalau terdesak. Isu perulangan sabuti ngapalkeun gitu ya. Kenapa enggak dari dulu? Ya. Oke, baik, itu pertanyaan terakhir. Kakak sekalian, nampaknya masih banyak ya. Saya tuntaskan dulu materi ini 2 menit lagi. Nanti saya akan kasih tugas breakout di masing-masing kelompok, akan saya kasih tugas untuk berdiskusi. Lalu activating, berikutnya activating. Activating ini tindakan nyata dari sebuah kegiatan. Hendra activating. Nah ini ya, ini nanti PowerPoint-nya akan saya serahkan. Semua materi akan kami berikan buat kakak, nanti akan kami kumpulkan semua. Kami tidak akan mempelitkan materi-materi ini. Bahkan kakak sekalian jangan dikira nanti kakak ketika kakak bertanya, ya kakak menyampaikan sesuatu itu ada rekamannya dan akan kami unggah di YouTube. Nanti kakak akan bisa lihat di YouTube. Kami sudah punya channel YouTube Pusdiklat.channel ya. Nanti kakak bisa melihat semua proses KPD ini, ada jejak sejarahnya begitu ya. Bisa dilacak nanti. Ini activating itu adalah suatu kegiatan. Ingat, kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai pelatih dalam sebuah kepelatihan harus berdasarkan perencanaan yang sudah diorganizing sedemikian rupa. Jangan melakukan tindakan-tindakan dalam suatu kegiatan di luar perencanaan. Kita sudah merencanakan makan itu sehari 3 kali, ada menu tambahan karena pinsusnya tukang bakso, ada menu tambahan beli bakso, jadi makan sehari 4 kali. Nah ini yang nggak boleh. Nih. Atau sehari jadi 5 kali, di perencanaan 3 kali. Nah, ini yang disebut dengan activating yang normal itu activating yang berdasarkan organizing. Organizing yang bagus berdasarkan planning. Jadi tahapannya seperti itu, ada planning, ada organizing, ada activating. Kak, gimana Kak, kami butuh bla bla bla. Ketika ada kebutuhan di luar perencanaan, ngeriung, bikin kesepakatan. Ini kita perlu nih, ada kaos, padahal kan nggak ada perencanaan tinu kaos. Gimana caranya? Sepanjang ada sebuah perdebatan, ada diskusi, dan menyimpulkan sebuah kesepakatan, boleh itu menjadi sebuah tindakan. Yang terakhir adalah evaluating. Evaluating ini adalah mengevaluasi. Jadi nanti kakak ketika menyelenggarakan KMD itu,
hari pertama nih, Belum 4 pemateri nu teu datang 2. Apa sebabnya? Alhamdulillah saya luar biasa. Pemateri dari hari pertama sampai sekarang datang semua tepat waktu. Ini tepuk tangan buat Kapinsus ini ya. Ya, saya WA berkali-kali, kumaha ini Kapinsus sudah dihubungi. Standar pemateri itu dihubungi H-1. Jadi lamun ke awal ngasih materi hari ini, hari apa ini? Hari apa? Hari Selasa, minimal ke awal harus di WA, di SMS H-1 yaitu hari Senin. Profesor Lena hari ini ngasih materi, kemarin sudah dikontak, bahkan seminggu sebelumnya. Jadi hari demi hari ada komunikasi. Mulai hari pertama sudah dikontak, kakak siap-siap deh. Begitu besoknya tidak dikontak, begitu tidak bisa karena tiba-tiba anaknya menikah. Nah kan bingung. Ingat dalam sebuah proses pelatihan nanti kakak jangan ada yang disebut dengan tiba-tiba ujug-ujug. Ya, bisa jadi nanti kakak ketika dari rumah mau ke kondangan dengan istri di tengah jalan ditelepon. Dan itu saya pengalaman ketika saya jadi Kapusdiklat, Kak ieu teh aya nu ngasih materi biasa ku kakak tuh. Padahal sudah direncanakan sedemikian rupa. Ya, kita harus tetap patuhi aturan dan manajemen ini kalau kita laksanakan akan bagus. Ya, terakhir. Nanti kakak dalam pemberian materi harus bisa membuat PowerPoint ya. PowerPoint kami di semua itu nampaknya bagus-bagus dan kakak sekarang itu sudah dimanjakan dengan teknologi kak. Jangan mengatakan tidak siap. Sekarang kita punya rujukan. Ada Ustadz Google ya. Ada Mbah Google yang bisa kita bertanya apapun siap. Baik kakak sekalian, masih ada waktu 20 menit akan saya kasih tugas. Tugas saya ada 2 ya. Yang pertama hari ini diskusi kelompok. Itu tugas yang tadi. Nah ini tugas individu ya. Nanti kakak buatlah proposal kegiatan KMD. Saya tanya, mau individu mau kelompok tugasnya? Kelompok. Izin berkelompok kak. Izin berkelompok. Siap kelompok. Ya. Nah, yang pertama tugas kelompok. Tugas kelompok buatlah proposal kegiatan KMD. Saya kasih kebebasan RKMD virtual, RKMD tatap muka. Yang diri pelatih yang Atau itu ya. Buatlah proposal nanti saya serahkan penilaiannya kepada Peldam. Lalu hari ini akan berdiskusi, ini judul diskusinya, Mang Pendra. Coba di. Nah, nanti kakak masuk ke breakout. Sebelum berdiskusi ini ada kata-kata bijak dulu. Coba Kak Hendra. Mudah-mudahan kakak bisa menyimak ya. Nah ini produk saya. Jadilah orang hebat. Itu ada kalimatnya di bawah. Ya. Pada intinya kakak jangan meratapi sebuah kegagalan. Kegagalan adalah suatu anugerah dari Allah. Sebagai ujian dari Allah. Dan kakak sesungguhnya ketika kegagalan menghampiri kakak, bersiap-siaplah kakak akan merengkuh kesuksesan. Inti nama kadinya lah ya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu sesungguhnya adalah biiznillah. Ma min musibatin illa biiznillah kata Allah. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi, kecuali atas izin Allah. Jadi sekecil apapun daun yang jatuh saja, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya dari saya. Nah sekarang kakak silakan berdiskusi. Tolong diperhatikan. Tema diskusinya adalah buatlah tahapan-tahapan perencanaan KMD. Jadi bukan proposal ya. Kakak silakan berdiskusi tahapan-tahapan akan menyelenggarakan KMD. Saya anggap kakak sudah jadi pelatih, sudah jadi pengurus pusdik, kakak akan melaksanakan KMD dengan kelompok kakak. Di kelompok ini berdiskusi tahapan-tahapannya apa saja, itu saja. Siap kak? Siap. Silakan masuk kepada breakout. Izin Kak. Laksanakan. Untuk KMD-nya umum. Iya, KMD-nya umum. Siaga. Ya, itu terserah Siap. versi Terima kasih, kakak, versi kakak ya. Kakak mau ngambil siaga boleh, kan sekarang KMD sudah dijuruskan ya, mau penggalang boleh, mau penegak boleh. Silakan berdasarkan diskusi. Sudah mulai ada penjurusan. Iya, makanya terima kasih, silakan Kak. saja. Tergantung berdiskusi kakak, kesepakatan di kelompok kakak. Siap masuk ke breakout, jangan ada salah kamar ya.
Ya, silakan masuk ke kelompoknya, 10 kelompok. Mulai dari kelompok 1 dulu. Masuk. Belum ada, Kak. Biasanya yang di sini kelompok B, yang kelompok A. A1, silakan A1. B5, B5, kelompok kita. Ya. A1, cool. Izin kakak-kakak peserta di mute A1. biar Kak Pusdiklatda yang mengarahkan kami. Terima kasih. Yuk, A1 udah masuk. A2 sekarang. Klik A2. P3 nyasar tuh. Jangan salah klik. Kakak kalau belum disuruh ngeklik jangan klik. A3 sekarang, silakan. Di room 2 ya, Kak? Ntar dulu. Kita lihat dulu nama. Ari itu di room 2. Oke, A4. Di room 2 kita. A5. B1. B1 di room 6. B2 silakan. Room 7. Mana sih saya? Udah B2 awas jangan salah kamar. B3 room 8. B4 room 9. Terakhir B5 room 10 yang tidak masuk room ketinggalan. Yuk, silakan selamat berdiskusi.
diketik secara PowerPoint, boleh narasi biasa, tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya 1, itu tugas kelompok. Maksimal masuk nanti malam. Yang kedua, tugas proposal KMD. Jadi ada 2 tugas, dua-duanya tugas kelompok. Bagaimana kepiawaian kakak di kelompok bisa membagi tugas seperti itu yang tetap menyentuh rasa keadilan. Jangan sampai mentang-mentang tugas kelompok hanya dikerjakan oleh seseorang, yang lain nyantai, ya. Tapi ini ada, maksud saya ketika menyentuh rasa keadilan itu, ketika dikerjakan oleh seseorang, seseorang itu bisa, kelompok yang lainnya juga menyepakati, nggak ada masalah. Dan seseorang yang mengerjakan juga tidak jadi beban. Tidak merasa tertindas hak asasi manusianya, begitu ya. Tongah abdi wae dan lain sebagainya. Jadi ada 2 ya tugas saya, dan itu nanti akan dinilai. Saya minta penilaian yang pertama oleh tim, yang tahapan-tahapan KMD, yang proposal, itu akan dinilai oleh Peldamnya masing-masing. Nah, saya minta pada Peldam. Baik, Kakak Pinsus, KDD, rekan-rekan sekalian, terima kasih para pelatih hebat di KPD ini. Itulah sekelumit materi yang dapat saya sampaikan kepada kakak semua. Saya berterima kasih, kakak sudah memperhatikan saya, dan saya mohon maaf jika hal-hal ini tidak berkenan, baik keterbatasan waktu, konten yang saya sampaikan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kakak nanti di daerah, bisa memotivasi kakak juga di daerah, dan malah bisa menjadi sugesti agar kakak lebih bersemangat menjadi pelatih. Siap menjadi pelatih Jawa Barat? Siap. Saya doakan semoga lulus ya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Hatur nuhun Kak. Hatur nuhun. Terima kasih Kak Jawa Barat. Nurdin Hamzah yang telah menyampaikan materi manajemen kepelatihan. Mudah-mudahan banyak hikmat dan manfaatnya untuk kita semua, terutama calon pelatih yang sedang mengikuti kursus pelatih pembinaan tingkat dasar pada virtual keempat hari ini. Dan mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari materi yang baru saja disampaikan. Marilah kakak-kakak kita istirahat, sholat sejenak untuk mempersiapkan diri menerima materi berikutnya, manajemen resiko, yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. B. Lena ya, Nurdianti. Nanti pukul 12.30, jadi kakak-kakak sudah standby di depan laptopnya pukul 12 sebelum 12.30. Kalau bisa ya diusahakan begitu. Beliau akan menyampaikan materi dari studio beliau ya nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Terima kasih kakak. Izin lift dulu Kak ya, panas.